Malam cukup menarik dalam perlu kita apresiasi ketika cawapres ini karena dalam menyampaikan gagasan-gagasan mereka sangat menarik tentang geopolitik, pertahanan, keamanan dan hubungan internasional itu sungguh sangat menarik dari ketika cawapres ini. Tapi perlu kita garis bawahi bahwa setelah terjadi perdebatan ternyata ini sudah tidak lagi fair dalam perdebatan semalam karena menyinggung soal pribadi orang-orang dan menyinggung soal pribadi masing-masing. Ini kan tidak lagi semalam mereka tidak lagi menyampaikan gagasan tentang bagaimana mengembangkan ini potensi Indonesia dalam politik, keamanan dan lain sebagainya, tapi mereka sudah menyerang pribadi masing-masing tentang masa lalu dan lain sebagainya. Sampai-sampai jadi soal pertahanan yang Pak Anies kan seakan-akan mendesak Pak Prabowo untuk bagaimana kemudian membuka data-data persoalan pertahanan. Karena Pak Prabowo juga kan Menteri Pertahanan kan, tetapi apa kata Pak Prabowo, tidak semuanya harus disampaikan di depan publik, karena memang betul ada memang hal-hal yang perlu kita sampaikan di publik dan juga ada hal-hal yang perlu kita tidak bisa publikasikan karena ini kita bicara persoalan pertahanan ini. Pertahanan Republik Indonesia ini kan kuncinya ada pada Kementerian Pertahanan itu. Apabila dalam Kementerian Pertahanan itu ada kemudian rahasia-rahasianya diketahui negara-negara, ini kan juga mengancam situasi keamanan NKRI ini. Terus juga sampai-sampai Pak Anies juga sengaja menyampaikan pertanyaan kepada Pak Ganjar kan persoalan penilaian terhadap masa kepemimpinan Pak Prabowo Subianto dalam menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Ini kan sebenarnya tidak fair kalau kita lihat ya, nggak usah lah bagaimana perdebatan itu harus disampaikan dengan narasi dan gagasan. Biarkan yang menilai itu rakyat Indonesia, biarkan rakyat yang menilai bahwa masa kepemimpinan Pak Prabowo di Menteri Pertahanan itu seperti apa. Kan Pak Anies juga sering sampaikan bahwa ketika ingin melihat seseorang itu lihatlah masa lalunya. Artinya apa? Biarkan rakyat menilai Pak Prabowo seperti apa kinerjanya di Menteri Pertahanan pada masa sekarang. Biarkan rakyat menilai Pak Anies masa pemerintahannya seperti apa di DKI Jakarta dan juga Pak Ganjar. Jadi debat semalam ya sampaikan narasi persoalan pertahanan dan lain sebagainya. Jadi mungkin seperti itu. Jadi pendapat soal debat semalam itu tidak ada bobotan tentang positif soal pembicaraan para capres karena saling menyerang di antara satu sama yang lain. Nah, kalau bicara program atau visi misi ke depan, sampaikan saja apa program ke depannya. Jangan kemudian mencari kelemahan atau kesalahan orang, kemudian mengorek-ngorek hal sesuatu yang ke belakang. Nah, ini bukan menyampaikan visi misi, tapi itu menyerang pribadi orang. Jadi saya lihat di pasangan 01 ini terlalu banyak, sekalipun nada penyampaiannya itu terkesannya lembut, tapi itu kalau orang bisa menangkap itu menyerang, bukan menanyakan sesuatu yang nanti ke depan atau dipercayakan depan soal visi misi, tapi itu menyerang. Nah, hanya mendengar secara lembut saja. Nah, yang kedua, soal gestur Pak Prabowo ini kan memang terlihat emosional, ternyata kan tidak, itu kan karakter. Jadi kalau misalnya orang menilai bahwa beliau ini menyampaikan sesuatu dengan emosional, tentu salah, karena hanya melihat aspek kultur saja, tapi di sisi yang lain tidak pernah melihat latar belakangnya. Beliau mantan TNI dan gestur beliau itu sangat terkesannya marah-marah. Ini kan enggak sebenarnya, hanya orang yang tidak memahami gestur itu kemudian seolah-olah memojokkan bahwa beliau ini sering marah-marah. Gimana kalau jadi presiden marah-marah terus? Nah, ini kan nggak bisa begitu. Yang namanya teknik politik itu kan itu semua hal bisa dilakukan, tapi kesan saya bisa kita berbeda pandangan atau pilihan lah, tetapi jangan menyerang sesuatu yang tidak ada kaitan dengan visi misi. Saya lihat Pak Ganjar no problem, karena dia tidak terlalu dia hanya fokus pada programnya. Nah, saya hanya melihat 01 ini kok kenapa lebih jauh gitu. Kalau misalnya visi misi sampaikan saja secara umum. Nah, nanti kan dikoreksi seperti apa
programnya, idealnya seperti apa. Tapi kalau misalnya hampir rata-rata penyampaian atau pertanyaan itu sifatnya dalam tanda kutip, oh ini kan justru buat dia, dan ini salah teknik sebenarnya. Dia mau menjatuhkan orang, tetapi dia tidak sadar. Rakyat Indonesia itu udah banyak cerdas. Jangan menganggap bahwa apa yang dia sampaikan dengan nadanya, kesannya, sopan atau santun lah. Tetapi justru merugikan dia. Karena itu, mengawali pertanyaan-pertanyaan yang tidak substansi dengan program ke depan. Teman-teman sekalian, jumpa lagi bersama saya Hans Wakil di Respon Populer. Nah, rekan-rekan sekalian, tadi Anda sempat menyaksikan bagaimana penilaian rekan-rekan kita menyangkut soal masalah debat ketiga capres kita semalam, ya. Dan teman-teman juga sama memiliki kesempatan yang serupa, gitu. Silahkan beri komentar teman-teman di kolom komentar dan menyangkut soal masalah debat semalam, gitu ya. Nah, semalam sempat kita memberi komentar menyangkut soal masalah debat tentang 4 hal yang kemudian dibahas semalam itu. Dan pada kesempatan hari ini, teman-teman sekalian, sebagaimana kemudian tadi yang disampaikan oleh beberapa rekan-rekan di awal video ini menyangkut soal masalah perdebatan para capres kita semalam. Nah, bahwa menyangkut soal masalah 4 hal ini sebetulnya secara substansi memang kalau secara presentasi gitu ya, itu belum tersampaikan secara 100% karena memang kita memaklumi secara bersama ya bahwa narasi besar menyangkut soal masalah keamanan, pertahanan, geopolitik dan hubungan internasional itu tidak bisa disampaikan dalam waktu yang hanya diberikan per personality itu 4 menit atau 2 menit dan 1 menit. Memang tidak cukup jika untuk kemudian menggambarkan seluruh konsep yang disiapkan untuk disampaikan kepada publik di waktu yang di debat yang sudah disampaikan semalam. Nah, tapi ini tidak menutup ruang kemungkinan bahwa kemudian para capres ini juga memiliki hak untuk kemudian bisa menyampaikan secara eksplisit lebih jauh lagi menyangkut soal masalah gagasan mereka terkait dengan keamanan, geopolitik, pertahanan, dan juga hubungan internasional ini kepada masyarakat Indonesia di platform media sosial yang ada. Nah, kebetulan ini para capres kita ini kan merupakan public figure yang memang sudah diikuti sejak lama oleh bangsa kita gitu ya. Follower mereka di akun media sosial mereka juga besar-besar gitu. Jadi memang bisa digunakan sebagai bentuk platform untuk menyampaikan kembali secara jauh, mendalam tentang visi misi menyangkut soal masalah 4 hal yang disampaikan semalam. Nah, jadi itu. Kemudian kembali lagi secara sadar ya, kita memiliki 2 lagi debat yang tersisa gitu. Jadi 2 debat yang tersisa ini harus dimaksimalkan untuk kemudian bisa digambarkan secara rasional dan secara sadar gitu ya, narasi-narasi yang ada untuk disampaikan kepada masyarakat Indonesia, sehingga yang terlihat di hadapan masyarakat Indonesia di layar televisi, layar handphone yang mereka punya itu adalah tentang gambaran narasi para capres kita tentang Indonesia 5 tahun ke depan. Jadi bukanlah emosional atau saling serang menyerang antara satu capres dengan capres lainnya. Seperti itu teman-teman sekalian, silahkan beri pandangan teman-teman di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.